Banyak yang dianggap musibah padahal itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dicegah berbuat syirik dan dicegah berbuat munafik. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin, tahu nggak orang yang tersiksa siapa? Orang yang banyak keinginan. Baru punya ini, itu lebih bagus. Sepeda, giginya 10, pengen 11, atau cokel 1. Kan kalau lihat sepeda mah, berapa giginya? 34. Hadirin, sekarang mah jarang kelihatan gigi begini ya. Kalau orang banyak keinginan dan di dalam rencana Allah di Lauh Mahfud tidak ada keinginan itu untuk dia, itu paling apes. Jadi kalau ada orang yang banyak keinginan dan tidak ada dalam rencana Allah, keinginan itu bakal terjadi, itu penderitaan. Yang paling enak dalam hidup ini tidak banyak keinginan, giliran ingin sesuatu yang terbaik dari Allah dan akan Allah berikan, itu paling nikmat. Pengen bandros ya. Padahal itulah yang akan terjadi. Tiba-tiba datang orang, Kang, ini ada bandros anget. Ya Allah, aduh dalam, ini teh bandros yang saya ingin, ros angkat. Coba, datang sesuatu yang diinginkan, itu paling lezat, betul? Nah, udah datang, dia syukur ke Allah, dia bahagia, dia yakin Allah Maha mendengar, itu nikmat. Bandros tuh nggak ada apa-apanya, tapi yakin ini bandros dengan izin Allah datang, itu nikmat besar. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu lebih bagus daripada berlian bertonton, karena berlian cuman batu. Tapi alhamdulillah itu iman, mengakui bahwa yang memiliki nikmat itu Allah, yang memberi itu Allah. Apa artinya batu dibanding keimanan? Benar? Makanya rekan-rekan sekalian, berbaik sangkalah kepada Al-Jabbar yang tahu aneka penyakit hati kita. Kadang dipatahkan hati kita, mau nikah dengan seseorang yang dicintai stakar kebek, terjadilah dia menikah tapi bukan dengan dia. Broken heart, hampir aja nyebut broken tooth, nggak boleh kayak gitu. Broken heart, wah hancur hatinya. Karena kalau ditakdirkan jodoh, jadi Tuhan itu. Belum nikah aja udah jadi ilahnya, apalagi udah jadi, dan Allah tahu persis. Batalin, pahit memang, tapi itu memangkas jalan orang ini musyrik kepada makhluk. Coba itu nikmat. Mungkin orang menganggapnya, wah itu musibah, karena dangkal. Banyak yang dianggap musibah padahal itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dicegah berbuat syirik dan dicegah berbuat munafik. Sekalinya ngebohong ketahuan. Nikmat atau tidak nikmat kalau kita ngebohong ketahuan? Elah. Ada yang jawab begini, jangan bikin emosi hadirin. Kita ngebohong, terus bohong kita ketahuan, itu karunia atau musibah? Yakin karunia.
Kalau yakin tuh kayak gini nih ya, saudara maukah dijadikan ahli neraka? Mau tidak? Nah, kalau yakin gitu, tidak. Iya mah, kalau bohong kita ketahuan nikmat atau musibah? Nikmat atuh kita berbuat bohong. Allah tahu kan kita bohong. Jadi orang bisa dibohongi teh bukan karena kita jago ngebohong. Orang bisa dibohong itu karena Allah belum ngebuka itu, ya. Orang lupa gaya. Kan ada yang playboy cap 2 cula tuh ya. Kenalan dengan si Fred, ini John, ini Ted, ini tuh tiap ketemu perempuan aku satu nama. Tahu-tahu ketemu lagi dengan aduh dia itu naon baheula teh nama saya teh Ted bro atau naon. Atuh kalau kurang pinter mah jangan ngebohong ya. Saya ingat lemah ngebohong, kebongkar. Tapi kalau benar-benar kebongkar kebohongan kita dan membuat kita kapok tidak mau bohong, itu karunia hadirin. Kita licik, kebongkar, aduh itu bagus itu. Dan Allah juga ngebongkarnya teh gak akan ngebongkar yang mempermalukan, dibongkar dikit. Jadi terbuka tertutupnya diri kita itu Allah yang berbuat. Kayak sekarang ya, saya didengar karena Allah menutupi saja. Ada yang mati-matian misalkan berusaha membongkar siapa Agim, masa lalunya gimana, tapi kalau Allah tutup ya kebuka. Tapi kalau Allah mau buka, kebuka, walaupun semua orang mau nutup. Nah bagi kita mah yang penting apa yang membuat terbaik bagi dunia akhirat kita semua, itu yang kita minta, ya kan? Begitulah hadirin. Gitu Ustaz, mau menambahkan? Jadi Al-Jabbar itu salah satu di antara hikmahnya Allah Maha Kuasa memaksa kita untuk jadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah kita dipaksa oleh Allah hilang dari kemusyrikan, kemunafikan, ujub, takabur, dengki. Kalau penyakit hati fatal itu dihilangkan oleh Allah dengan berbagai cara, itu nikmat tiada tara. Jadi jangan ngukur musibah hanya karena kehilangan dunia, padahal kita mendapat akhirat dari kehilangan itu. Ya, terima kasih. Saudara kalau mau baca lebih lengkap ada di kitab ini ya. Alhamdulillah, terima kasih ini yang menulis kitab ini. Ini kok ditulis di atasnya Abdullah Gimnastiar. Sebetulnya saya ceramah seperti ini, lalu direkam, lalu ada seorang hamba Allah yang lebih pandai, insya Allah lebih soleh, yang selalu berusaha menjaga wudhu dan juga sholat sebelum menuliskan. Lalu dilengkapi oleh editor itu dengan dalil yang lebih lengkap dengan kisah-kisah. Di sini juga ada kisah nyata seorang pengusaha yang wah sukses dalam urusan dunia. Di balik kekaguman orang, sembunyi-sembunyi itu ahli maksiat juga. Bagaimana senang berzina dan sebagainya, dan orang tidak tahu. Ada yang tahu tapi sedikit. Sampai suatu saat anaknya meninggal 3 tahun. Udah gitu mulailah dia menyadari, wah saya harus tobat. Nah makin dekat dengan Allah, perusahaannya tuh satu persatu mulai bangkrut, pindah tangan, depositornya harus nutup hutang. Ya Allah, kenapa? Dulu saya maksiat, dunia datang, sekarang udah saya berusaha tobat malah habis-habisan dan tidak tertahan. Terus rumah dijual, kendaraan dijual. Wah dia heran sekali sampai ini gimana Allah tuh? Kok nggak adil?
saya mau memperbaiki diri, saya sholat, tapi tidak ketahan kerugian itu. Terus habis, aset habis. Sampai datang ke seorang ulama. Gimana ini begini? Sudah taat tapi saya maksiat mudah, makin taat makin habis. Oh, dalam botol itu tidak bisa dicampur kecap dengan air kalau ingin bagus. Kalau penuh dengan kecap, air tidak ada. Nah, kecapnya harus dikeluarkan dulu supaya bening. Air botolnya diisi air bening. Tapi sudah dikeluarkan semua, diisi dengan air bening, tetap keruh karena masih banyak yang nempel-nempel, sisa kecap. Makanya dikocok sampai bersih. Nanti udah bersih, baru diisi air bening. Mengertilah. Saya mengerti, Yai. Memang harta saya tidak benar. Dulu saya halalkan segala cara. Sekarang dikuras oleh Allah. Sekarang hartanya tidak sebanyak dulu, tapi kekayaannya lebih kaya dari dulu, yaitu ghina fi qalbihi, hatinya kaya. Kalau dulu harta kaya, hati miskin, faqruhu baina ainai. Kalau sekarang harta cukup aja, tapi hati kaya, nggak ribet ngadepin hidup ini. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.